Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min anbiya wal mursalin was sahabatul qurabati wa tabi'un tabi'in. Assalamu alaikum fadal kitab Syekh Jalil bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yafturu, dan bisa batal bidukhuli ain wa yafturu, dan bisa batal apa puasa bidukhuli ainin, sebab masuknya benda, wa in qallat, meskipun sedikit apa benda, masuk apa benda itu ilama kepada anggota yusamma, yang dinamakan apa ma jaufan, kepada jauf, kepada lubang. Sampainya sesuatu, sampainya benda kepada anggota yang bernama lubang, bernama jauf. Ai jaufaman marro, artinya lubangnya atau perutnya orang marro yang telah lalu. Seperti apa yang dimaksud jauf? Yang dimaksud lubang itu bukan cuma perut, banyak. Kabatini udunin, seperti bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga itu masuk jauf. Kalau masuk ke bagian dalam telinga, maka itu membatalkan puasa. Wa ihlilin, dan bagian dalam ihlil, putera ya, saluran kencing. Wa huwa, adapun ihlil, makhruju baulin, adalah saluran kencing. Walabanin, dan saluran susu. Wa illam yujawis, walaupun tak melewati apa kencing al-hasyafat. Wa illam yujawis, meskipun tak melewati apa ain, apa dukhul ain itu al-hasyafata, kepada hasyafah, awil halamata, atau kepada puting. Jadi masuknya benda kepada saluran kencing meskipun tak melewati hasyafah, tak melampaui hasyafah, itu membatalkan puasa. Atau masuk ke putingnya perempuan meskipun tak sampai melampaui putingnya, itu membatalkan puasa meskipun tidak mengenyangkan. Wa wusulu usbu'in, dan adapun sampainya jari-jari, usul usbu'il mustanjiyati, adapun sampainya jari-jarinya perempuan yang bercewok, sampai ila waraima, kepada bagian dalam anggota, kepada bagian belakang anggota, yadharu, yang tampak apa ma, tampak min farjiha, dari kemaluannya mustanjiyah, dari farjinya mustanjiyah. Tampaknya itu inda julusiha, ketika duduknya mustanjiyah, duduk ala qudamaiha, kepada kedua kakinya mustanjiyah. Kalau bahasa Maduranya itu al julus ala qudamaiha, ini ningkong ya, ningkong. Kalau bahasanya itu jongkok. Ketika duduk jongkok, ketika jongkok, kan ada anggota-anggota yang tampak itu dari farjinya. Nah, kalau sampai melewati anggota yang tampak ketika jongkok itu disebut masuk ke jauf. Karena masuk jauf, muftirun, ialah membatalkan. Sampainya jari-jari perempuan yang cewek ke bagian dalam farjinya, yang dimaksud bagian dalam itu yaitu anggota yang tampak ketika jongkok, maka membatalkan puasa. Bakada, dan begitu juga membatalkan puasa usulu ba'dil anmilati, apa sampainya sebagian ujung jari. Ada yang membaca unmulatun, ada anmilatun, bisa. Usulu ba'dil anmilati, apa berarti ini kalau anmilatun itu apa, jamak gila ya,
af'ilatun afulu summa fi'la summa ta'af'alun jumu'u killah. Sampainya sebagian ujung jari-jari sampai ilal masrobati ke saluran berak, saluran air. Masroba itu saluran air, saluran berak. Tapi di dubur ya, di dubur. Kalau saluran air yang ada di kubul, di dekarnya laki-laki itu namanya hasyafah saluran airnya, atau ihlil. Ihlil saluran kencingnya. Tapi kalau yang ada di dubur itu namanya masrobah, saluran berak. Kada begitu juga atlaqo memutlakkan kepada kebatalan itu al-qadi, siapa qadi. Wa qayyada dan membatasi kepada kebatalan itu as-subki, siapa Imam as-subki. As-subki membatasi bima dengan sesuatu. Membatasi dengan sesuatu. Idza wasala manakala sampai syai'un apa benda minha dari mazkurat, sampai ilal mahallil mujawwafi minha kepada tempat al mujawwafi yang berlubang minha apa al atau minha dari masrobah. Al mujawwaf minha ini ya kembali ke masrobah, hanya sebenarnya kembali ke al, karena al mujawwaf itu alnya al mausul. Sehingga kalau ada domir, yaitu menjadi aidnya. Ilal mahalli ke tempat al-mujawwaf yang berlubang minha dari masroba atau minha dari al. Menurut qadi, ketika anggota jari-jari itu sampai ke saluran berak yang ada di dubur, yang ada di pantat, ya, itu akan membatalkan puasa secara mutlak. Namun menurut as-subki itu baru membatalkan puasa manakala jari-jarinya itu sampai ke lubangnya. Bi khilafi awwaliha, berbeda dengan bagian depannya masrobah, bagian depan saluran berak itu al-muntabaki yang tertutup. Kalau hanya sampai bagian depannya saja, bagian depan yang tertutup, tak batal. Kenapa? Fa innahu, karena sungguhnya awwaluha al-muntabak itu la yusamma, ialah tak diberi nama apa awaluha itu jaufan kepada lubang, karena itu tidak disebut lubang, tidak membatalkan. Tapi kalau menurut qadi itu mutlak, yang penting sampai meskipun tak sampai masuk ke lubangnya itu batal menurut qadi. Menurut as-subki harus masuk ke lubangnya. Walhiqo, dan disamakan bihi dengan awalul masroba, dengan bagian depan masroba itu awalul ihlili apa bagian depan utera, bagian depan saluran kencing. Alladzi, bagian depan saluran kencing, yadharu yang tampak apa alladzi inda tahrikihi, ketika menggerakkan ihlil. Jadi kalau hanya bagian depannya, bagian depan ihlil, lubangnya itu tidak apa-apa, yang tampak ketika digerakkan. Tapi kalau misalnya masuk itu baru. Bal aula, bahkan ini apalagi kalau masalah hilil ya, lebih-lebih. Qala berpendapat waladuhu, siapa anaknya as-subki. Apa pendapatnya beliau? Wa qaulul qadi, adapun pendapatnya Qadi Husain, pendapat yang gimana? Yaitu pendapat al-ihtiyatu ayyatarawwatu bil lail. Adapun yang hati-hati ialah berak di malam hari. Ini menurut qadi, yang hati-hati itu ya buang air besar atau air kecil di malam hari saja, jangan di siang hari katanya. Muraduhu, adapun yang dimaksud qaulul qadi ini kata Ibnu Subki. Jadi kata anaknya putranya Imam As-Subki, pendapat Qadi Husain yang mengatakan al-ihtiyat ayyatawawwatu bil lail itu maksudnya annaiko'ahu, sesungguhnya melakukan tarawud, melakukan qadil haja fihi di malam hari, khairun itu lebih baik, minhu dibandingkan qadil haja fin nahari di siang hari. Tujuannya apa kalau qadil haja malam hari? Li'alla yusila, agar tidak sampai syai'un apa
benda ila jaufi masrabatihi kepada lubang dari saluran beraknya. La annahu bukan berarti annahu sesungguhnya orang yu'maru ialah diperintah siapa orang bita'khirihi untuk menunda tarawud ilallahi sampai malam. Jadi kata-kata Imam Al-Qadi yang mengatakan yang hati-hati itu ya qadil haja di malam hari, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah qadil haja di malam hari itu lebih baik dibandingkan siang hari, itu maksudnya. Bukan berarti menurut Al-Qadi ini harus menunda qadil hajanya sampai malam hari. Misalnya siang sudah ingin qadil haja, sudah tak tahan, mudafatul hadas misalnya, sudah ditahan, kemudian harus ditunda sampai malam, tidak begitu. Jadi yang dimaksud al-ihtiyat al-ayyataghatu bil lail itu maksudnya berak di malam hari lebih baik dibandingkan siang hari, bukan harus ditunda sampai malam. Bukan harus ditunda sampai malam, enggak. Kenapa kok bukan ini maksudnya? Lianna ahadan, karena seseorang la yu'maru ialah tidak akan diperintah siapa orang bimadarratin dengan sesuatu yang menyakiti fi badanihi terhadap badannya orang. Itu bisa menyakiti kalau ditunda-tunda itu. Sudah pengen berak siang hari harus beraknya yang tak tahan misalnya jam 8 harus ditunda sampai maghrib. Itu sakit semua nanti perutnya. Walau kharajat, dan apabila keluar maq'adatu mabsurin apa tempat duduknya orang yang beser. Maq'ada itu ya isi pantatnya ya, maq'ada itu. Kalau bahasa Madura ada maknanya. Kalau bahasa Indonesia apa maq'ada ini? Piga. Agak jorok memang. Maq'adatu mabsurin ya artikan tempat duduknya orang yang beser, keluar. Kalau orang beser itu kan keluar, itu yang sakit. Lam yaftur, kalau itu yang keluar gimana? Lam yaftur maka tak batal bi'audiha, apa puasa bi'audiha disebabkan kembalinya maq'ada itu. Lam yaftur tak batal apa puasa bi'audiha sebab kembalinya auda. Jadi maq'ada. Jadi kalau maq'adanya keluar kemudian masuk lagi itu tidak batal. Beda dengan nukhamah ya. Dahak sudah keluar misalnya, masuk lagi itu batal. Tidak harus sampai keluar kalau nukhamah itu sampai makhrajul ha, sampai tenggorokan yang makhrajnya ha ini ditelan lagi, itu membatalkan. Bagada, dan begitu juga tidak batal in a'adaha apabila mengembalikan siapa shaim ha kepada maq'adah bi usbu'ihi menggunakan jari-jarinya shaim. Begitu juga tidak batal kalau dipaksa masuk pakai jari-jarinya. Kenapa? Litirorihi, karena terdesaknya shaim ilahi kepada i'adah. Karena dia terpaksa untuk mengembalikan itu. Sakit. Wa minhu, dan termasuk wa minhu, dan dari pendapat ini yu'khadu disimpulkan. Kama qala syekhuna, sebagaimana berpendapat siapa guru kita. Apa yang disimpulkan? Annahu, apa sesungguhnya labit tarrah, seandainya terdesak siapa seseorang lidukhulil usbi untuk memasukkan jari-jari ilal batini ke bagian dalam tubuh, lam yuftir maka tak membatalkan apa dukhulul usbu itu. Seandainya ada orang terdesak memasukkan jari-jari ke dalam lubang mana saja, lubang mulut, lubang telinga, lubang hidung, tapi karena muttarun terdesak itu lam yuftir. Wala, jika tidak terdesak aftoro maka membatalkan siapa orang biusulil usbu'i disebabkan memasukkan jari-jari ilahi kepada lubang. Wa kharaja, dan keluar bil aini dengan kata-kata ain kan, wa yafturu, dan bisa batal puasa bidukhul ainin, puasanya batal sebab masuknya benda. Keluar dikecualikan dengan kata-kata ain al-atharu, apa bekas. Seperti apa yang dimaksud bekas itu? Kausulit tu'mi, seperti sampainya rasa, bidzauqi sebab mencicipi, sampai ila halqihi, sampai tenggorokannya. Ada semacam rasa, bukan benda yang masuk ke dalam tenggorokannya, enggak masuk itu. Dengar bau-bau itu. Kemudian
kayak masuk ke dalam, itu tidak apa-apa. Wa kharaja dan keluar biman marroh dengan kata-kata man marroh, al-amidi, al-alimi, al-mukhtari, yaitu orang yang sengaja, orang yang alim, orang yang dalam keadaan normal. Apa yang keluar? An-nasi, siapa orang yang lupa, lisawmi akan puasa. Wal jahilil ma'dzuri, dan orang yang tidak tahu, al-ma'dzuri yang ditolerir. Orang bodoh, al-ma'dzuri yang kebodohannya ditolerir. Bodoh atau tidak tahu bitahrimi isoli syai'in, tentang keharaman menyampaikan sesuatu ilal batini, ke bagian dalam tubuh. Wa bikaunihi muftiran, dan tidak tahu bikaunihi akan adanya syai' muftiran atau mufattiran, ialah membatalkan. Kalau muftir itu orang yang berbuka. Kalau mufattir sesuatu yang membatalkan puasanya. Wal mukrohu, dan orang yang dipaksa. Fala yafturu, maka tidak batal, kullun minhum, siapa masing-masing mereka. Tidak batal siapa mereka itu, bidukhuli ainin, disebabkan masuknya benda, jaufahu, ke bagian lubang tubuhnya, ke bagian lubang kullun minhum. Jadi fala yafturu ini bisa la yuftiru atau la yafturu. Kalau la yuftiru membuang maf'ul ya. Tapi saya lebih memilih membaca fala yafturuh, lebih enak kayaknya. Kalau fala yaftiru boleh juga sebenarnya, karena nanti bahasanya aftoroh gitu. Bahasanya kan muftirun, dari fi'il madhi aftoroh. Tak masalah, itu hanya pemilihan dalam nahwu ya. Wa in katsura, kalau lupa dan kalau tidak tahu atau dipaksa, itu tidak akan membatalkan hal-hal itu. Wa in katsura, meskipun banyak, akluhu, apa makannya, meskipun makannya itu banyak. Walau dhanna, dan andai kata menduga seseorang, anna aklahu nasiyan muftirun, sesungguhnya makannya orang nasiyan dalam keadaan lupa, muftirun, ialah membatalkan. Kemudian fa'akala, kemudian makan siapa orang, jahilan, karena tidak tahu, biwujubil imsaki, akan kewajiban menahan diri, aftara, maka membatalkan puasa. Kalau ada orang makan dalam keadaan lupa, makan banyak. Setelah makan banyak ingat, loh, saya kan puasa kok makan. Orang ini menduga kalau makan dalam keadaan lupa itu batal. Kemudian karena dia menduga batal, dia makan lagi. Kan sudah batal puasa saya makan lagi misalnya. Makan lagi itu karena tidak tahu bahwa makan dalam keadaan lupa itu tidak batal. Dia makan lagi. Padahal makan dalam keadaan lupa kan tidak batal. Tapi karena dia tidak tahu, makan lagi, san-misan gitu. Aftara itu ya tetap membatalkan kalau ada kasus seperti itu ya. Ada kasus seperti itu yang membatalkan. Nah, enak itu kalau tidak batal. Walau ta'ammada, apabila sengaja siapa orang, sengaja fatha famihi, membuka mulutnya orang, fil ma'i, di dalam air, fadakhala, kemudian masuk apa air, jaufahu, kepada lubang, kepada lubangnya orang, masuk ke dalam misalnya. Mandi di kolam tapi mulutnya dibuka gitu, sehingga ada air yang masuk, gimana? Awada'ahu, atau meletakkan siapa orang hu, kepada air, fihi, di dalam mulut, fasabaqahu, kemudian terlanjur masuk apa air, hu, akan mulut itu, aftara, maka membatalkan. Ada orang iseng-iseng naruh air di mulutnya, kemudian kok masuk gitu, tidak sengaja, sabkun, tidak sengaja tergelincir masuk, ya tetap membatalkan itu. Awadu, atau meletakkan seseorang fihi, di dalam mulutnya, syai'an, akan benda, amdan, secara sengaja, wabatala, kemudian menelan siapa orang hu, kepada syai' nasian, karena lupa, fala, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Ada orang naruh permen di mulutnya, nggak dimakan, cuma ditaruh itu,
kemudian tidak sengaja masuk, tertelan gitu, atau sengaja tapi lupa bahwa dirinya puasa, nggak membatalkan. Jadi naruh permen atau naruh apalah benda apa itu, cuma ditaruh di mulutnya, digigit, digigit gini, kemudian dimakan karena dia lupa bahwa dirinya sedang puasa, itu tidak membatalkan. Wala yafturu, dan tidak batal apa puasa biusuli syai'in, disebabkan sampainya benda ila batini qasbati anfin, ke dalam ke bagian dalam tangkai hidung, hatta yujawiza, kecuali melewati apa syai' itu muntahal khaysumi, kepada bagian terakhir dari khaysum, kepada bagian atas, bagian paling akhir dari khaysum. Apa khaysum? Wa huwa, adapun khaysum, aqsal anfi, ialah bagian tertinggi dari hidung. Khaysum ini kalau sampai melewati muntahal khaysum itu baru membatalkan. Kalau cuma masuk begini ya tidak batal ini begini. Yang membatalkan itu kalau sampai ke khaysum sini, ke bagian atas dari hidung. Kalau cuma sampai sini ya tidak membatalkan. Ini namanya qasbatun, tangkai hidung. Wala yafturu, dan tidak batal apa puasa birikin tahirin, disebabkan ludah yang suci, sorfin, yang bersih, ay khalisin, artinya yang masih bersih, yang masih murni, benar-benar benar-benar hanya ludah, tidak tercampur dengan yang lain. Ibatala'ahu, yang menelan siapa orang kepada kepada ludah, min ma'dinihi, dari pusatnya ludah. Wa adapun pusatnya ludah ini jami'ul fami, adalah seluruh mulut. Ada ludah tapi agak keluar misalnya, ada di bagian gigi, ada dimasukkan lagi, itu gimana itu? Tidak batal. Pokoknya masih ada di dalam mulut, tidak batal keseluruhan mulut. Karena keseluruhan mulut ini disebut ma'din, pusat ludah ya. Pusat ludah. Jadi kalau ada orang menelan ludah dan ludahnya masih ada di mulutnya, meskipun di bagian mana saja mulut, itu tidak membatalkan puasa. Beda kalau nukhamah, kalau dahak. Kalau dahak ditelan lagi, meskipun masih ada di tenggorokan, dimasukkan lagi, itu batal. Apalagi sudah masuk, sudah agak keluar ya. Walau ba'da jam'ihi alal ashih, walau ba'da jam'ihi, meskipun setelah mengumpulkan ludah, alal ashih, menurut qaul ashih. Meskipun ludah itu sudah sengaja dikumpulkan di dalam mulut sampai banyak, ditelan lagi tidak masalah. Wa in kana nahwi, wa in kana, meskipun ada mengumpulkan itu, wa in kana, meskipun ada jam'un binahwi mustokan, semisal menggunakan kayu mustok. Saya nggak tahu kayu apa ini, tapi kalau di kamus itu semacam kayu itu. Amma lawi batala, apabila menelan seorang rikon akan ludah, ijtama'ah, yang terkumpul dengan sendirinya ludah. Ada ludah terkumpul banyak dengan sendirinya di mulut, ditelan bila fi'lin, tanpa disengaja, wala yudurru, maka tidak apa-apa ibtila urrik ini qat'an, secara pasti. Wa kharaja, dan keluar bitaih, dengan kata-kata suci, al mutanajjis, apa benda yang sudah mutanajjis bercampur dengan najis, binahwi damilasatihi, dengan semisal darah gusinya. Ludah yang tercampur dengan darah di gusi, maka kalau ditelan fayabturu, maka membatalkan atau fayuftiru, maka membatalkan siapa orang yang berpuasa itu, bibtilaihi, disebabkan menelan ludah yang mutanajis, disebabkan darah gusi tadi. Wa in sofa, meskipun sudah jernih lagi, darah yang tercampur dengan ludah yang tercampur dengan darah yang ada di gusi itu membatalkan puasa apabila ditelan. Meskipun
ludahnya itu sudah putih lagi, bersih lagi. Wa illam yabqa fihi atharun mutlaqan, meskipun tidak tersisa fihi di dalam ludah atharun apa bekasnya darah mutlaqan secara mutlak. Meskipun tidak ada bekas darahnya lagi, sudah bersih misalnya ya. Fi awsafihi gitu, dalam sifat-sifatnya. Li'annahu karena sungguhnya lamma haruma manakala lamma haruma manakala haram ibtila'uhu apa menelan ludah yang berdarah ini litanajjusihi karena menjadi najisnya ludah, soro maka menjadi apa ludah bimanzilati ainin ajnabiyatin, soro menjadi apa ludah bimanzilati di posisinya benda ainin ajnabiyatin yang lain. Kedudukannya sama dengan ainun ajnabiyah gitu. Ludah itu kalau sudah bercampur dengan darah. Tapi kalau ludahnya saja enggak, itu enggak apa-apa. Qala berkata Syekhuna siapa guru kita Ibnu Hajar, wa yadharu dan jelas al-afu apa pengampunan amman untuk orang ubtuliya yang diuji siapa man, diuji beda milasatihi dengan ludah dengan darah gusinya, bihaisula sekiranya la tidak yumkinu memungkinkan hu kepada orang al-ihtirazu apa menghindar anhu dari darah gusi itu. Kalau pendarahan gusinya, pendarahan bahasanya, tidak apa-apa. Kalau ada orang diuji dengan gusinya selalu berdarah, ya tidak apa-apa ditelan. Wa qala dan berpendapat ba'duhum siapa sebagian ulama, mata ibtala'ah manakala menelan siapa orang. Mata ibtala'ah manakala menelan hu kepada darah gusi, al-mubtala bihi siapa orang yang diuji bihi dengan darah gusi itu, ma'ilmihi bihi, ma'ilmihi disertai pengetahuannya mubtalan bihi terhadap darah. Mata ibtala manakala menelan hu kepada darah al-mubtala bihi siapa orang yang diuji bihi dengan darah, ma'ilmihi disertai pengetahuannya orang yang diuji ini bihi terhadap darah. Walaysa sementara tidak ada lahu bagi al-mubtala bihi anhu atas darah buddun apa kesempatan. Kalau ada orang yang diuji dengan darah gusi tadi, menelan darahnya, padahal dia tahu bahwa itu darah, akan tetapi dia tak punya kemungkinan untuk menolak itu karena saking terus menerusnya, fasaumuhu maka puasanya orang itu sahihun, ialah tetap sah. Wabis sorfi dan terkecualikan dengan kata-kata sorfun, darah yang masih murni. Al-mukhtal itu apa adalah yang darah ludah. Wabis sorfi dan terkecualikan dengan kata sorfun, ludah yang masih murni. Al-mukhtal itu apa ludah yang tercampur bitahirin akhara dengan benda suci yang lain. Wa yafturu maka batal atau fayuftiru maka membatalkan man siapa orang, artinya membatalkan puasanya ya. Maka membatalkan fayuftiru maka membatalkan atau fayuftur maka batal man siapa orang ibtala'ah yang menelan siapa man rikon akan ludah mutaghayyiran yang sudah berubah bihamrati nahwi timbalin dengan merah-merah semisal timbal. Timbal itu makan daun sirih kalau orang tua ya, penah. Wa in ta'assara meskipun sulit izalatuha apa menghilangkan hamrah itu. Kalau ada ludah tercampur dengan hamrah ditelan itu batal puasanya meskipun sulit memisahkan hamrahnya. Au bisab'i khaitin atau disebabkan warna dari benang. Fatalah yang memintal siapa orang hu kepada benang bifamihi menggunakan bantuan mulutnya orang. Ada orang memintal benang pakai mulutnya. Benangnya ada catnya misalnya, ada warnanya. Nah warnanya ini masuk ke dalam mulut bercampur dengan ludah kemudian ditelan, itu membatalkan. Karena itu ajnabi ya, ainun ajnabi ya. Wa bimin ma'dinihi dan keluar dengan kata-kata min ma'dinihi, terkecualikan dengan kata-kata min ma'dinihi ma apa sesuatu idza kharaja apabila keluar apa ma minal fami dari mulut, la ala lisanihi tidak sesuatu yang masih tetap di lisannya. Keluarnya itu walau ila dhahiri syafati meskipun hanya sampai di luarnya
bibir, summa raddahu kemudian mengeluarkan siapa orang hu kepada ludah bilisanihi dengan lisannya orang, wabtala'hu kemudian menelan siapa orang hu kepada ludah, hu kepada ludah. Batal tidak batal puasanya orang yang menelan ludah dan ludahnya masih suci, masih murni apabila ludah itu masih ada di makdin. Artinya ludah itu masih ada di pusat ludah, yaitu mulut, di dalam mulut. Tapi kalau ludah itu sudah keluar mulut, walaupun hanya sampai bibir, kemudian dimasukkan lagi dengan lidah, itu batal bahasanya. Ada ludah sampai di bibir, itu dimasukkan lagi sama lidah kita, itu membatalkan puasa itu. Beda halnya kalau ada di lidah. Ada ludah kita kumpulkan, ditaruh di lidah. Kemudian lidah ini kita keluarkan, kita masukkan lagi. Itu tidak apa-apa. Yang penting ludah itu masih ada di lisan, masih ada di lidah. Tapi kalau ada di syafatun, ada di bibir, kemudian ditelan lagi, itu membatalkan puasa. Bala atau membasahi siapa orang itu khaitan akan benang, au siwakan atau kayu siwak, membasahi birikihi menggunakan ludahnya orang, au bimain atau menggunakan air, faraddah kemudian mengembalikan siapa orang hu kepada khait atau siwak itu, mengembalikan ila famihi kepada mulutnya, ke dalam mulutnya orang, wa alaihi sementara ialah pada siwak rutubatun adapun basah, tanfasilu yang sampai menetes apa rutubah, wabatala'ah kemudian menelan siapa orang kepada rutubah, fayuftiru maka membatalkan siapa orang, atau fayufturu maka batal apa puasanya. Kalau kita siwaknya itu sampai basah, saking basahnya itu ludahnya menetes, misalnya menetes, kita masukkan lagi, maka ludah yang menetes dari siwak itu membatalkan puasa. Bikhilafima beda dengan sesuatu laulam yakun apabila tidak ada alal khaiti di atas benang ma apa sesuatu yang fasilu yang menetes apa ma. Kenapa kok tidak ada likillatihi karena saking sedikitnya ma, awli asrihi atau karena sudah diperasnya ma, awli jafafihi atau karena telah mengeringnya ma. Fa innahu maka sungguhnya hal tersebut karena sudah tidak menetes la yadurru, iyalah tidak masalah, tidak apa-apa. Ka'athari ma'il matmadati seperti bekas air kumur-kumur. Ada orang kumur-kumur, di dalam mulut itu pasti ada bekas airnya, orang kumur-kumur. Kumur-kumur sikat gigi. Bisa dipastikan di dalam mulut itu ada sisa air. Gimana menelan air itu? Air yang tersisa di dalam mulut itu meskipun sedikit. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Bekas air kumur-kumur ini tidak masalah. Wa in amkanah meskipun memungkinkan majjuhu apa menyemprotkan air. Kenapa? Li'usri taharruzi karena sulitnya menghindar anhu dari ma'ul matmadu itu. Sehingga fala yukallafu maka tidak dibebani fala yukallafu maka tidak dibebankan tanshiful fami apa mengelap mulut anhu dari ma'ul matmadu. Tidak harus ambil kain kemudian dilap mulutnya, tidak usah. Cukup disemburkan, nah sisanya itu tidak masalah ya. Far'un, suatu cabang. Lau bakia seandainya tersisa to'amun apa makanan bain asnanihi di sela-sela giginya, fajara kemudian mengalir bihi bersama makanan itu, rikuhu apa ludahnya orang, mengalirnya itu bitab'ihi secara alamiahnya
secara alamiahnya ludah mengalir sendiri, la biqasdihi bukan karena disengaja, orangnya, lam yaftur atau lam yuftir, maka tidak membatalkan apa makanan itu. Makanan yang tersisa setelah sahur kemudian masuk ke mulut karena ikut aliran ludah, tidak disengaja, itu tidak membatalkan. In ajaza, manakala tidak mampu siapa orang antam yizihi untuk memisahkan makanan itu, wa majjihi kemudian memuntahkan makanan itu. Tidak batal itu wa intaroka, meskipun meninggalkan siapa orang at-takhallula kepada menyela-nyelai gigi, artinya mencongkel gigi, lailan di malam hari, ma'ilmihi padahal taunya orang bibaqaihi akan tersisanya makanan. Meskipun di malam hari sengaja tidak dibersihkan, padahal tahu kalau di giginya ada gas daging, misalnya, dibiarkan saja. Kemudian siang harinya masuk, tidak masalah. Wa bijaraya nirikihi bihi naharan, dan dengan tahu akan mengalirnya ludahnya orang bihi membawa makanan naharon di siang hari, meskipun sudah tahu hal tersebut, ya tetap tidak membatalkan. Li'annahu, karena sungguhnya orang innama yukhatabu, hanya saja dituntut siapa orang bihima dengan keduanya, dengan keduanya apa? At-tamyiz wal majjah, ya. Di atas itu in ajaza an tamyizihi wa majjihi. Innama, hanya saja yukhatabu, dituntut atau diperintah siapa orang bihima dengan tamyiz wa majjihi, dengan memisahkan kemudian memuntahkan itu, in qadara, apabila mampu siapa orang alaihima atas keduanya itu, hala shaumi, pada saat puasa. Lakin akan tetapi ta'akkadu sunnah muakkad at-takhallulu, membersihkan gigi ba'da tasahhuri, setelah makan sahur. Amma idza lam ya'jiz akan tetapi apabila dia tidak mampu, artinya mampu berarti. Ya'jizu ini tidak mampu. Kalau lam ya'jiz tidak mampu, artinya mampu. Amma idza lam ya'jiz, apabila mampu siapa orang, au ibtala'ahu qasdan, atau menelan siapa orang kepada makanan qasdan secara sengaja, fa innahu, maka sungguhnya menelan itu muftirun, jelas dapat membatalkan jasman secara pasti. Wa qaulu ba'di, matapun perkataan sebagian ulama berkata yajib, wajib, ghaslul fami, membasuh mulut, mimma, dari sesuatu, akalah yang memakan siapa orang, atau mimma, dari sesuatu, ukila yang dimakan malailan di malam hari. Wajib membasuh atau membersihkan sesuatu yang kita makan di malam harinya. Wa illa, kalau tidak dibersihkan, aftar, maka membatalkan itu. Pendapat seperti ini radda, menolakhu kepada qaulu ba'dihim ini syekhuna, siapa guru kita. Wala yafturu, dan tidak batal puasa bisa bikimain, sebab terlanjurnya air, jaufa mughtasilin, ke bagian dalam orang yang mandi, ke bagian dalam tubuhnya orang yang mandi, an-nahwi janabatin, mandi karena junub, kahaidin, seperti haid, wa nifasin, dan nifas. Idza kana, apabila ada al-ightisalu, mandinya itu, bila inrimasin, tanpa masuk. Bahasa Madura itu nyelam. Ini kimas itu masuk ke dalam airnya. Bila ngimasin, tanpa masuk ke dalam air. Selama mandinya itu tidak dengan cara masuk ke dalam air, mandi biasa. Bila ngimasin tanpa masuk filmai ke dalam air. Falau ghasala, apabila membasuh siapa seseorang, udunaihi, kepada dua telinganya, fil janabati, ketika mandi janabah. Fasabaka, kemudian terlanjur al-ma'apa, air, min ihdahima, dari salah satu kedua telinga itu, terlanjur masuk li jaufihi, kepada bagian dalamnya orang, lam yuftir, maka tidak membatalkan sabku itu, tidak membatalkan sabkunya. Wa in amkanahu, meskipun memungkinkan kepada orang, memungkinkan imalatu ra'si, memiringkan kepalanya.
awil ghusli qabla al-fajr, atau memungkinkan al-ghuslu qabla al-fajr, apa mandi sebelum fajar, tetap tak membatalkan meskipun itu memungkinkan. Kama sebagaimana idza sabaqa, apabila terlanjur masuk al-ma'u apa air ila dakhili kepada bagian dalam, masuknya itu lil mubalaghati karena mempersangat, fi ghuslil fami ketika membasuh mulut al-mutanajjisi yang mutanajjis, liwujubiha karena diwajibkannya mubalaghah. Ada orang mulutnya mutanajjis, kemudian disucikan, menyucikannya itu sangat memasukkan air sangat, kemudian ada yang masuk, itu tidak masalah. Bi khilafi ma idza, beda halnya dengan sesuatu idza ghtasala, manakala mandi siapa orang menggamisan dengan cara nyelam, dengan cara masuk ke dalam air, fasabaqa kemudian terlanjur masuk al-ma'u air ila batinil udhuni ke bagian dalam telinga, awil anfi atau ke dalam bagian dalam hidung, fa innahu maka sungguhnya air yuftiru ialah membatalkan apa air. Walau fil ghuslil wajibi, meskipun di dalam mandi wajib. Kalau mandinya dengan cara inghimas, masuk ke dalam air, kemudian ada air yang mengalir ke dalam hidung, kuping misalnya, itu membatalkan. Kenapa kok itu membatalkan? Likarahatil inghimasi, karena makruhnya mandi dengan cara inghimas ini, masuk ke dalam air. Kasabqima'il matmadati, seperti terlanjur masuknya air kumur-kumur, bil mubalaghati yang mempersangat, masuk ilal jaufi ke bagian dalam, ma tadzakkurihi padahal ingatnya orang lisomi kepada puasa. Ada orang kumur-kumur sangat, dipersangat, kemudian ada yang masuk airnya, itu batal puasanya. Tapi kalau kumur-kumur biasa tidak mempersangat, itu tidak batal. Wa ilmihi, dan taunya orang, biadami masyru'iyatiha, tidak disyariatkannya mubalaghah. Mubalaghah itu tidak disyariatkan ketika sedang puasa. Bi khilafihi, beda halnya dengan matmadah bila mubalaghatin, tanpa mubalaghah. Kalau madmadahnya tidak mubalaghah, tidak membatalkan puasa meskipun ada air yang terlanjur masuk. Wa kharaja, dan keluar biqauli dengan perkataanku, an nahwi janabatin, mandi dari semisal janabah, al ghuslul masnunu, apa mandi sunnah. Kalau mandi sunnah, kalian mandi sunnah, mandi Jumat misalnya, kemudian ada air yang keburu masuk, terlanjur masuk, itu membatalkan. Wa ghuslut tabarruti, dan mandi karena ingin dingin, panas, mandi karena ingin dingin, kemudian ada air yang masuk, itu membatalkan. Fayafturu maka batal apa puasa, bisa kimain, disebabkan terlanjur masuknya air fihi ke dalam jauf, walau bila inghimasin, walaupun tidak mandi dengan cara inghimas, meskipun mandinya normal, tidak dengan cara masuk ke dalam air. Furu'un wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.